Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Rizky Tendri Ayu, dokter umum di Puskesmas Patimpeng, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait inovasi dari Puskesmas kami, yaitu Berkah Trio Puspa, yang merupakan akronim dari berobat cukup sebut nomor rumah dan antrian online Puskesmas Patimpeng. Puskesmas sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik wajib untuk terus berupaya melaksanakan pelayanan yang prima, berkualitas, dan tentu saja berpihak pada kepuasan masyarakat. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bagian pendaftaran dan rekam medik merupakan bagian yang sangat penting dalam pelayanan di Puskesmas. Mengapa? Karena bagian pendaftaran merupakan kontak pertama antara petugas dengan pasien dan keluarga pasien. Dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan yang baik, tentu saja kita harus berpedoman pada standar pelayanan minimal Peraturan Menteri Kesehatan yang salah satu indikatornya adalah penyediaan dokumen rekam medik yang kurang dari 10 menit. Akan tetapi, hal tersebut sulit dicapai di puskesmas kami sebelum adanya inovasi Berkah, karena dulunya, sama halnya dengan puskesmas lain, tiap pasien yang berkunjung di puskesmas kami itu wajib menunjukkan kartu berobat sebagai syarat utama dilayani sebagai pasien. Padahal, kita ketahui bersama walaupun sudah lama digunakan, kartu berobat itu memiliki banyak sekali kekurangan. Antara lain, kebanyakan kartu berobat itu terbuat dari material kertas, yang artinya gampang rusak dan besar kemungkinan untuk hilang. Bahkan dari hasil penelitian jurnal ilmiah tahun 2022 mengenai kepatuhan pasien dalam membawa kartu berobat, sebanyak 60% responden tidak patuh membawa kartu berobat. Selain itu, ada hal yang berpengaruh yang membuat pelayanan lebih lambat, yaitu proses pencarian rekam medik masih menggunakan cara yang manual, yaitu menggunakan buku register. Dampaknya apa? Pelayanan tentu menjadi lebih lama, antrian pasien menumpuk, dokter dan dokter gigi beresiko kehilangan data pasien yang terdapat dalam rekam medik, dan tentu saja boros dari segi biaya apabila terus-menerus harus mencetak kartu berobat dan rekam medik secara berulang. Maka dari itu, untuk menangani permasalahan tersebut, pada tahun 2019, Puskesmas kami menciptakan sebuah inovasi yang diberi nama Berkah, merupakan akronim dari Berobat Cukup Sebut Nomor Rumah. Prinsip utama dan tujuan dari inovasi ini adalah mengubah proses pendaftaran yang dulunya menggunakan kartu berobat, kini cukup dengan menyebutkan nomor rumah, serta melakukan transformasi digital yang dulunya pencarian rekam medik melalui buku register, saat ini pencarian nomor rekam medik sudah dapat diakses melalui database. Nah, di dalam database tersebut terdapat beberapa informasi penting mengenai pasien seperti nomor rekam medik, NIK, nomor BPJS, dan data anggota keluarga di dalam rumah tersebut. Yang menjadi nilai tambah dari inovasi ini, ketika misalnya pasien tidak hafal nomor rumahnya, seluruh informasi yang terdapat di database, misalnya nama, NIK dan BPJS-nya itu dapat digunakan untuk mencari nomor rekam medik pasien. Dan karena sistemnya adalah family folder, jadi satu nomor rumah dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga di dalam rumah tersebut untuk berobat di puskesmas. Tahapan pelaksanaan dari inovasi ini dimulai dengan sosialisasi internal kepada staf puskesmas, pendataan dan pemberian nomor rumah, melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, lalu data yang telah diperoleh tersebut diubah menjadi bentuk database lalu disinkronkan dengan nomor rekam medik pasien. Barulah kemudian inovasi ini mulai diterapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa penomoran rekam medik itu biasanya terdiri dari 6 digit. Di sini kami menggunakan 3 digit pertama sebagai kode desa dan 3 digit kedua adalah nomor rumah. Dapat kita lihat di sini untuk rumah nomor 78 itu dihuni oleh 5 orang yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat di dalam database. Untuk memaksimalkan inovasi ini, kami juga mengembangkan Trio Puspa, yaitu antrian online Puskesmas Patimpeng. Sebenarnya, prinsip kerja dari inovasi ini mirip dengan antrian online BPJS Kesehatan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa karena wilayah kami termasuk dalam wilayah terpencil, mayoritas penduduk kami belum menggunakan aplikasi mobile JKN. Maka dari itu, sambil melakukan sosialisasi dan menunggu pemerataan penggunaan aplikasi mobile JKN, pasien dapat menggunakan Trio Puspa untuk memudahkan proses antrian pasien. Melalui inovasi ini, pasien mengambil antrian hanya dengan mengirimkan nomor rumah dan nama desa melalui
WhatsApp, SMS, atau panggilan telepon ke hotline Puskesmas Patimpeng. Dampak inovasi tentu saja meningkatkan kualitas pelayanan dari segi percepatan waktu, meminimalisir kemungkinan kehilangan data riwayat pasien, dan mengurangi biaya akibat percetakan kartu berobat yang berulang. Untuk Trio Puspa sendiri, memberikan kemudahan dan percepatan waktu, terutama bagi pasien-pasien yang rumahnya jauh atau terletak di daerah terpencil, serta pasien-pasien yang tidak dapat menunggu lama, contohnya pasien yang post-operasi, lansia, dan ibu hamil. Untuk pelaksanaannya, alur pelayanan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, hanya saja setelah mengambil nomor antrian, pasien cukup menyebutkan nomor rumahnya dan petugas akan mencari rekam medik berdasarkan nomor rumah pasien. Tantangan yang kami alami dalam penerapan inovasi yang pertama karena wilayah kerja kami termasuk dalam wilayah sulit akses dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kami melakukan pendataan yang dilakukan kurang lebih 6 bulan. Tantangan kedua, pasien banyak yang belum tahu atau lupa nomor rumahnya. Saya rasa hal ini tidak menjadi masalah karena data-data pasien yang lain seperti nama, NIK, dan nomor BPJS itu dapat digunakan untuk mencari nomor rekening pasien. Tantangan ketiga, misalnya saja jaringan bermasalah sehingga pasien kesulitan untuk mengakses mobile JKN atau Trio Puspa. Pasien tidak perlu khawatir karena pasien tetap dapat membuat janji temu melalui SMS atau panggilan telepon. Manfaat dari adanya inovasi ini yang paling gampang kita nilai adalah peningkatan indeks kepuasan masyarakat setiap tahunnya. Dan dampak lain yang cukup signifikan adalah jumlah pasien yang dilayani sebelum jam istirahat meningkat, waktu pendaftaran tentu semakin singkat, bahkan lebih cepat daripada target sesuai SPM, tidak ada lagi pencetakan kartu berobat, dan tentu saja terdapat efisiensi biaya jika dibandingkan sebelum dan sesudah adanya inovasi. Untuk transferabilitas, kami sangat optimis bahwa inovasi ini dapat diterapkan di puskesmas lain karena prinsip kerjanya sangat sederhana, tidak ada biaya khusus dalam pelaksanaannya, dan karena sifatnya database, tentu saja dapat digunakan dalam jangka waktu lama dan dapat menjadi dasar terbentuknya inovasi lain. Hingga saat ini, terdapat 4.119 rumah di wilayah kerja kami yang dulunya tidak memiliki nomor rumah, kini memiliki nomor rumah, yang selain dapat digunakan untuk berobat di puskesmas, juga dapat berlaku secara administratif yaitu sebagai alamat persuratan atau korespondensi. Agar inovasi ini dapat terus berlanjut, maka diperlukan beberapa strategi antara lain strategi konstitusional, yaitu adanya SK Kepala Puskesmas, SK Kepala Dinas Kesehatan, dan SK Camat mengenai inovasi berkah. Strategi manajerial berupa konsistensi setiap petugas di Puskesmas Patimpeng untuk menjalankan pelayanan sesuai dengan SOP dan manual book inovasi berkah. Yang ketiga, strategi sosial. Untuk strategi sosial dapat dilakukan secara langsung atau melalui sosial media. Strategi sosial yang kami tempuh dimulai dengan sosialisasi langsung kepada target yaitu masyarakat, lalu kemudian kami lakukan sosialisasi dalam forum-forum yang melibatkan masyarakat banyak seperti lintas sektor. Lalu lintas sektor ini pula kemudian dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk terus menjaga agar inovasi ini berkelanjutan. Dan karena saat ini kita berada di era digital, tentu saja kami juga tak henti-hentinya melakukan sosialisasi melalui sosial media antara lain Facebook, Instagram, YouTube, dan bahkan website Puskesmas. Dan alhamdulillah inovasi ini mendapatkan respon yang sangat positif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone serta pemerintah Kabupaten Bone. Demikian, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.